Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Risk Collection dalam pembahasan tentang makna, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum Indonesia. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe ya, untuk memotivasi saya dong dalam berkarya lagi di pembuatan video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP. Baiklah, mari kita mulai saja. Tapi sebelum kita membahas tentang makna, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mari terlebih dahulu kita pahami apa itu konstitusi. Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi merupakan seperangkat aturan yang mengatur dan membentuk organ-organ pemerintahan termasuk wewenang yang dimilikinya, serta dasar-dasar negara. Di berbagai negara, istilah konstitusi diselaraskan sesuai dengan bahasa negara bersangkutan. Di Inggris, konstitusi disebut dengan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah constitutie. Dalam bahasa Latin disebut constituante. Jadi, sekali lagi, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Menurut bentuknya, konstitusi ada dua macam, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang tertuang secara tertulis dalam dokumen formal. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan konstitusi tidak tertulis berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam kegiatan kenegaraan. Konstitusi tidak tertulis ini disebut juga dengan istilah konvensi. Konvensi ini berupa aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara. Artinya dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus dalam praktek kenegaraan. Contoh konstitusi tidak tertulis yaitu seperti pidato kenegaraan Presiden RI pada setiap tanggal 16 Agustus di setiap tahun. Lalu bagaimana dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional? Mari kita pahami dulu, yang mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu? Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan terdiri atas 4 alinea, yang di dalam alinea keempat terdapat rumusan dari Pancasila dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Lalu bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional merupakan kerangka dasar, aturan dasar, dan tugas-tugas pokok yang ditujukan untuk penyelenggaraan negara atau kehidupan bernegara. Hal ini berarti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
merupakan hukum positif yang tertinggi dan sebagai alat kontrol terhadap norma hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia di bawahnya. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan tentang sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang perlu kita pahami. Pertama, yaitu tertulis. Kedua, singkat. Ketiga, supel. Dan keempat, rigid. Tertulis artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan peraturan yang tercantum secara tertulis dalam dokumen formal negara yang jelas dan mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan juga setiap warga negara. Yang kedua, singkat. Singkat artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok untuk penyelenggaraan negara. Supel artinya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dengan isi yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan negara Indonesia jika diperlukan. Tapi pengembangan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini tidak mudah ya. Hal ini berkaitan dengan sifat berikutnya, yaitu rigid. Rigid artinya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa pengajuan perubahan pasal-pasal baru dapat diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Untuk mengubah pasal-pasal, sidang harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR. Selain itu, putusan untuk mengubah pasal-pasal hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari seluruh anggota MPR. Nah, tidak mudah kan? Mari kita lanjutkan lagi. Sekarang kita bahas tentang fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, sebagai hukum dasar. Kedua, sebagai alat kontrol. Ketiga, sebagai pengatur. Dan keempat, sebagai alat penentu. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati kedudukan sebagai sumber hukum yang paling tinggi. Dengan demikian, berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itu, semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol. Maksudnya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai pengatur, Undang-Undang Dasar 1945 juga berperan sebagai pengatur
bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Serta dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga terkandung materi pengaturan sistem pemerintahan, termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara, serta hubungan negara dengan warga negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, maupun hankam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai alat penentu. Maksudnya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, hak dan kewajiban para aparatur negara, serta hak dan kewajiban negara itu sendiri. Bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Berkaitan dengan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional bisa digambarkan pada bagan ini. Kita lihat di lembagaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada pada posisi paling tinggi. Dalam bagan tersebut ada dua aturan. Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka TAP MPR RI Nomor 3 Tahun 2000 tidak berlaku lagi. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terlihat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati posisi yang paling tinggi, diikuti oleh TAP MPR, kemudian di bawahnya ada undang-undang atau perpu atau peraturan pengganti undang-undang, lalu di bawahnya lagi ada PP atau peraturan pemerintah, berikutnya Perpres atau peraturan presiden, lalu di bawahnya P ada Perdaprov atau peraturan daerah provinsi, dan yang paling bawah adalah Perda Kabupaten atau kota. Demikian pertemuan kita kali ini dalam materi makna, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum Indonesia. Bagi yang sudah klik like dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, tetap di channel Risk Collection, channel pengetahuan dan kreativitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.